Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang menyeramkan. Karena bayangkan, Anda terjebak di dalam sebuah rumah yang tampak biasa, namun setiap langkah membawa Anda menuju sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah gudang yang menyimpan tumpukan pakaian bekas maya, lagu misterius yang terdengar dari kegelapan, dan seseorang yang menatap Anda dengan tangan terpasung di pundaknya. Cerita ini ditulis oleh akun bernama Getih Sangit dari platform Kaskus. Bagi kalian yang ingin membaca keseluruhan ceritanya, saya sudah taruh linknya di deskripsi video ini. Anyway, selamat datang di channel ini. Bantu dukung channel baru ini biar berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Tanpa lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Sebut saja Nina. Ini adalah pengalaman hidupnya pada tahun 2019. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan menimpanya. Saat itu, hidupnya terasa seperti mimpi buruk. Mimpi buruk yang masih menghantui hingga sekarang. Dia sering berpikir, seandainya sore itu tetap diam saja, mungkin semuanya tak akan terjadi. Seandainya dia terus belajar untuk lulus kuliah di kamar yang hangat dan nyaman, mungkin saja nasibnya tak akan berubah menjadi malapetaka. Tapi sore itu, Nina justru memutuskan pergi ke rumah teman kuliahnya yang bernama Wening. Lewat aplikasi chatting, Wening tiba-tiba mengirim sebuah video yang mengerikan, yang membuat Nina nekat menempuh perjalanan jauh menuju daerah Patahan, tempat rumah Wening berada. Dalam video tersebut, Wening tampak sangat ketakutan. Ia terlihat seperti sedang memohon pertolongan. Wajahnya pucat, matanya penuh air mata. Namun, di tengah rasa takutnya, ia justru mulai menyanyikan lagu anak-anak dengan nada aneh dan mengerikan sebelum videonya tiba-tiba terhenti. Merasa panik, Nina kemudian langsung memutuskan untuk pergi ke rumah Wening malam itu juga. Sesampainya di depan rumah, ia mengetuk pintu berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Baru ketika ia hendak pergi, pintu itu terbuka sendiri dari dalam. Tampak seorang pria gagah dengan wajah yang sangat mirip Wening berdiri di sana. Pakaian putihnya kotor, seperti habis melakukan pekerjaan berat. Saat itulah Nina teringat Wening pernah bercerita bahwa ia memiliki kakak kembar bernama Wenang. Pria itu tersenyum sopan dan bertanya, apakah Nina mencari Wening? Dengan gugup, Nina mengangguk. Pria itu kemudian mempersilahkannya masuk. Sebenarnya, Nina ingin pulang, namun entah kenapa langkah kakinya justru menuruti undangan itu. Ia melangkah masuk ke dalam rumah yang sunyi dan sepi. Begitu masuk, aroma bunga sedap malam langsung tercium. Wangi yang familiar karena sering tercium di kampus ketika ia bersama Wening. Di ruang tamu itu terdapat vas penuh bunga sedap malam dan sebuah radio tua yang memutar siaran berita
Dari radio terdengar laporan tentang kasus-kasus pesugihan dan orang-orang yang dikorbankan kepada iblis. Tepat saat itu, Wenang menurunkan volume radio, lalu berkata pelan agar Nina mengikutinya. Ia menunjuk ke sebuah pintu di ujung ruangan. Katanya, Wening ada di kamarnya dan Nina bisa lewat sana untuk bertemu. Nina tidak berpikir macam-macam. Ia hanya merasa lega karena sebentar lagi akan bertemu temannya. Dengan langkah hati-hati, ia pun berjalan menuju pintu itu. Namun, ruangan di balik pintu tersebut ternyata gelap. Saat Nina meminta agar lampunya dinyalakan, Wenang menyalakan perlahan. Lampu redup itu menyingkap pemandangan yang membuat darah Nina membeku. Ruangan itu bukan kamar, melainkan gudang penuh tumpukan pakaian berdarah. Bau amis dan gosong menyengat ke seluruh ruangan. Sebelum Nina sempat berbalik, pintu di belakangnya tertutup dan terkunci. Ia panik, mulai berteriak dan menggedor pintu sekuat tenaga, memohon agar dibukakan. Namun tak ada jawaban. Hanya suara datar dari balik pintu yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Suara itu berkata bahwa dia harus menunggu giliran menjadi tumbal berikutnya. Suara teriakan menggema di dalam gudang gelap itu. Suara seseorang yang menjerit minta tolong, menggedor pintu dengan panik. Ia menyesal, sangat menyesal telah masuk ke tempat itu. Kemarahan bercampur ketakutan memenuhi dirinya, semuanya karena jebakan Wenang. Tempat itu tak masuk akal. Rumah yang seharusnya biasa ternyata menyimpan pakaian bekas mayat. Bau kosong dan amis darah memenuhi udara. Di antara tumpukan pakaian berdarah itu ada sebuah kursi goyang, basah oleh darah yang sudah mengering. Ketakutan menguasai seluruh tubuhnya. Ia ingin muntah, ingin keluar, tak ingin mati di sana. Tapi kemudian terdengar sebuah lagu pelan dari balik kegelapan. Nang ning ning nang ơi, nang ning ning nang ơi, nang ning ning nang ơi, nang ning ning nang ơi. Ia membeku. Di ujung pandangannya, di celah pintu seberang yang terbuka sedikit, terlihat sosok yang meringkuk dalam kegelapan. Tangan sosok itu terpasung kayu di pundaknya. Perlahan langkahnya menelusuri dinding, mencoba menjauh dari tumpukan pakaian yang menggantung dan meneteskan darah. Di setiap sisi, pakaian-pakaian itu seakan pernah dikenakan manusia yang kini sudah tak ada. Tiba-tiba, lagu itu berhenti. Sosok terpasung itu menoleh. Tatapan matanya tajam. Lalu dengan suara melengking ia menjerit. Ning nang ơi, nang ning, ning nang ơi, nang ning, ning nang ơi. Sosok itu melompat, bangkit, lalu mengejarnya. Panik pun melanda. Langkahnya kacau. Ia berlari dan terjatuh di antara tumpukan pakaian berdarah yang bau gosong. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya tenggelam seperti terperangkap di dalam lautan pakaian kematian. Sosok terpasung itu terus mendekat, semakin dekat. Ketakutan itu menjerat seluruh pikirannya. Ia tak mau mati di sana. Dengan sisa-sisa tenaga,
Ia terus berusaha menuju pintu di seberang yang masih sedikit terbuka. Teriakan minta tolongnya menggema, tapi tak ada satupun jawaban. Hingga pada akhirnya celah pintu itu sudah di depan mata. Ia melompat keluar, dan saat itu sosok terpasung yang berdarah itu berbisik lirih. "Tolong!" Langkahnya terhenti. Tatapannya terpaku pada sosok itu. Siapa dia? Teman Wening. Kenapa disiksa seperti ini? Tiba-tiba sosok itu berteriak dengan suara yang memecah udara. Mati. Ia langsung menutup pintu keras-keras dan menguncinya. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Dari balik pintu, lagu itu kembali terdengar, lirih penuh misteri. Nang ning ning nang euy, nang ning ning nang euy, nang ning ning nang euy, nang ning ning. Namun kini, lagu itu bukan lagi dari seseorang. Suara itu keluar dari pengeras suara di ruangan berikutnya, dan di depan sana, jalan yang ia lewati diapit oleh deretan sel besi, masing-masing berisi makhluk-makhluk mengerikan. Demit peliharaan yang menatapnya dalam diam.